Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, NPM 2013-05-3051 dari kelas 4D Program Studi PGSD angkatan tahun 2020. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sebelum kita membahas tentang manajemen pendidikan inklusif, kita membahas terlebih dahulu mengenai pendidikan. Pendidikan itu adalah kebutuhan yang paling penting untuk manusia agar dapat memudahkan kita, mudah untuk saling membantu sesama manusia. Nah, dengan pengetahuan juga kita bisa membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar, dan dari hal itu akan terlahir ide, gagasan, dan kesadaran. Maka dari itu tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan kesempatan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, apapun latar belakangnya, termasuk mereka yang mempunyai kemampuan khusus. Lalu kita akan membahas tentang manajemen pendidikan inklusif. Manajemen pendidikan itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan inklusif itu adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat bersama dengan teman-temannya tanpa harus dikhususkan kelasnya. Lalu kita akan membahas tentang pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun karena keragaman hambatan yang dialami oleh peserta didik, berkebutuhan itu sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan sampai dengan berat, maka pengimplementasiannya kurikulum reguler ini perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik. Adapun sistem penerimaan peserta didik dilakukan secara penyuluhan atau promosi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di kelas bersifat fleksibel. Dan yang keempat, hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan ikatan sosial antara orang tua murid sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah inklusi. Perencanaan sumber daya manusia sekolah inklusi. Itu yang pertama. Dalam peran sumber daya manusia menjadi penting ketika dihadapkan kepada penciptaan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya manusia atau SDM dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi ini adalah seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan atau sekolah. Yang kedua, pengorganisasian sumber daya manusia sekolah inklusi. Dalam sebuah organisasi tentulah diperlukan adanya pengambilan keputusan, pengkoordinasian, penanganan manusia, pembagian tugas dan kewenangan, serta diperlukan juga adanya evaluasi prestasi yang mengarah kepada sasaran kelompok. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan penuangan produktivitas orang kepada organisasi di dalam sebuah cara bertanggung jawab secara etis dan sosial. Dalam hal ini, pengawasan yang intensif dan komprehensif dari berbagai pihak dalam proses pendidikan yang akan memberikan dampak positif dan kebermaknaan dalam optimalisasi fungsi dan peranan komunitas sebagai stakeholder pendidikan itu sangat diperlukan. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini terdapat kendala-kendala. Nah, antara lain yaitu pembiayaan pendidikan, lalu tenaga guru pendamping khusus, dan kurangnya sarana dan prasarana. Nah, namun dari permasalahan tersebut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan di Indonesia, yaitu pelatihan kepada guru kelas, menyelenggarakan atau bekerja sama dengan tim Pokja yang mendukung implementasi pendidikan inklusi,
penyediaan dana dan pembangunan fasilitas umum yang lebih ramah terhadap individu dengan disabilitas. Nah, itu tadi penjelasan dari manajemen pendidikan inklusif di sekolah dasar. Nah, jadi kesimpulannya manajemen pendidikan inklusif ini merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah dasar terdapat kurikulum, peserta didik, kegiatan pembelajaran, dan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusi juga terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia sekolah inklusi. Nah, lalu dalam pelaksanaan pendidikan inklusi juga terdapat kendala, mulai dari pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus. Dan cara mengatasinya yaitu dengan pelatihan kepada guru kelas, bekerja sama dengan tim yang mendukung implementasi pendidikan inklusi, penyediaan dana untuk menyelenggarakan pelatihan guru kelas, dan membangun fasilitas umum yang lebih ramah terhadap individu dengan disabilitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.